Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti, selamat datang di kelas online. Karena ini pertemuan pertama kita, maka perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Gusti, mahasiswa Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Fakultas Dakwah dan Humaniora, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan NIM 20120240005. Melalui video ini, saya ingin sharing mengenai ilmu komunikasi. Apa saja tujuan pembahasan kita pada hari ini, yaitu terkait pengertian komunikasi dan bentuk-bentuk komunikasi. Maka, materi yang pertama kita bahas yaitu komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara kita dengan diri kita ataupun antara dua orang atau lebih. Apakah ada komunikasi antara kita dan diri kita? Mari, sini kita bahas dengan penjelasan berikut ini. Komunikasi yang dimaksud sebagai pertukaran berita antara kita dengan diri kita sering disebut dengan kata komunikasi intrapersonal. Apa itu intrapersonal? Intrapersonal terbagi menjadi dua kata, yaitu intra yang artinya di dalam dan personal yang artinya pribadi. Sehingga jika kita kaitkan dua kata tersebut menjadi suatu yang ada dalam diri kita ataupun dalam pribadi kita. Secara definisi, komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang berlangsung oleh satu orang atau terjadi dalam diri individu, seperti ketika berimajinasi seolah-olah berkomunikasi dengan diri sendiri. Komunikasi ini membantu mengembangkan kreativitas, imajinasi, pemahaman, dan pengendalian diri, serta meningkatkan kedewasaan dalam berpikir sebelum mengambil keputusan. Selanjutnya, komunikasi ini juga akan membantu dalam menjaga seseorang atau individu sadar akan peristiwa yang terjadi di sekitar mereka. Pada umumnya, proses komunikasi yang efektif harus melalui tahapan komunikasi dan didukung oleh berbagai unsur komunikasi. Selain itu, faktor yang mempengaruhi komunikasi juga harus diperhitungkan dengan benar. Komunikasi intrapersonal memiliki elemen-elemen yang dapat membantu dalam mendukung komunikasi tersebut. Adapun elemen-elemen yang dimaksud adalah yang pertama, sensasi. Sensasi merupakan respon panca indera terhadap stimulus tanpa adanya penilaian atau pandangan terhadap stimulus itu. Yang kedua ada persepsi. Persepsi merupakan pandangan atau penilaian terhadap stimulus yang diterimanya. Yang ketiga ada memori. Memori merupakan sistem yang sangat terstruktur dalam otak manusia yang membuat makhluk hidup mampu mengingat semua fakta dan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya untuk bertindak. Yang keempat, berpikir. Berpikir merupakan aktivitas kognitif yang merujuk pada proses pengolahan dan manipulasi informasi dari lingkungan sekitar. Umpan balik komunikasi intrapersonal juga mencangkup umpan balik yang disebut umpan balik diri. Ada dua jenis refleksi diri, yaitu refleksi diri eksternal dan refleksi diri internal. Artinya, karena umpan balik eksternal adalah bagian dari pesan yang didengar, sedangkan pengertian internal self-feedback adalah bagian yang kita masuki ke dalam diri kita sendiri. Nah, dari pengertian tadi dapat kita pahami bahwa komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang terjadi di dalam individu kita, seperti saat seseorang sedang berpikir, sedang meditasi, berdiam diri, sedang melamun, dan saat berimajinasi. Sobat, tanpa kita sadari bahwa bentuk komunikasi ini sudah sangat sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi penjelasan terkait komunikasi intrapersonal. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu komunikasi antara dua orang atau lebih yang dikenal sebagai komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal terdiri dari dua kata, yaitu inter yang artinya di antara
dan personal yang artinya pribadi, sehingga ketika dikaitkan menjadi antar pribadi atau hubungan antar pribadi dan orang. Komunikasi interpersonal secara umum adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka. Masing-masing orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut saling mempengaruhi persepsi lawan komunikasinya. Nah, adapun elemen-elemen yang terdapat pada komunikasi interpersonal adalah yang pertama yaitu pesan. Pesan merupakan informasi atau ide yang ingin disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Yang kedua, ada penerimaan dan pemahaman. Kemampuan penerimaan pesan untuk memahami dan mengartikan informasi yang diterima. Yang ketiga, ada umpan balik, yang artinya tanggapan atau respon terhadap pesan yang dapat membantu memahami sejauh mana pesan telah dipahami dan diterima. Yang keempat, ada keterbukaan dan kejujuran. Pentingnya menjadi terbuka dan jujur dalam menyampaikan pesan agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Yang kelima, ada konteks, situasi atau lingkungan di mana komunikasi terjadi yang dapat memengaruhi interpretasi pesan. Dan yang terakhir, ada bahasa verbal dan nonverbal, yaitu penggunaan kata-kata dan ekspresi tubuh untuk menyampaikan pesan. Nah, jadi sobat, komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, baik itu dari individu ke individu lain atau dari satu kelompok ke kelompok yang lainnya. Komunikasi ini bersifat umum dan sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti saat kita diskusi, percakapan antar teman, keluarga, atau saat kegiatan belajar mengajar, wawancara kerja, dan masih banyak yang lainnya. Komunikasi ini tidak hanya terjadi secara langsung, namun juga dapat dilakukan melalui media seperti kelas online, pertemuan melalui Zoom, video call, dan lainnya. Sampai di sini kelas online kita pada hari ini. Yang ingin mengajukan pertanyaan terkait materi tadi, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya.